Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Tahir dan pendengar Sil. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini nampaknya sudah banyak pejabat yang kebakaran jenggot ini kayaknya. Tapi itu pun kalau punya jenggot. Nah, ini Dr. Tirta ini yang agak unik ini, masa lalu dan masa kini. Nampaknya pun bingung ya dengan kebakaran di BPOM kemarin, itu sebuah peristiwa lain. Karena sebelumnya kan banyak menteri yang sudah minta maaf ya, masuk tadi saya bilang Pak Erik minta maaf, sebelumnya Pak Luhut. Nah, kapan ini Pak Presidennya? Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya COVID ini memang membuat negeri ini harus di-restart lagi atau bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya Bang Ihsanuddin Nursi? Belum lagi uang yang sudah kalang kabut kita menghadapinya. Ini orang disuruh PPKM nggak dikasih duit. Macam orang, apa tuh, orang India yang di Medan sana teriak-teriak gitu. Boleh tutup, kasih aku makan katanya. Wah, tahu undang-undang rupanya dia. Bagaimana Bang kisah di balik ini semua? Yang pertama, seperti seminggu lalu kita bicara tentang kegambangan pemerintah menghadapi gelombang kedua serangan C-19. Kalau kita lihat dari dokumen pemerintah sendiri, mereka sudah bilang skenario gelombang kedua itu begini, skenario akan begini, akan begini. Itu kita bilang berdasarkan dokumen yang mereka punya sendiri. Jadi artinya mereka sudah punya prediksi, sudah punya perkiraan bahwa akan ada serangan gelombang kedua. Walaupun belum dinamakan dengan istilah Delta varian yang muncul dari India, yang muncul dari Inggris posisinya. Dan yang muncul pertanyaan, kenapa namanya Delta gitu. Kan tidak pernah ada yang bertanya kan. Betul. Kenapa namanya Delta? Kenapa varian itu Delta? Disebabkan apa namanya Delta gitu. Sama seperti kenapa namanya mesti coronavirus ID, sementara corona itu sudah ada sejak lama. Betul. Lalu kemudian dinamakan dengan ID 19 gitu. Tinggal Siti Fadilah dan saya antara lain gitu ya. Acap kali menanya, ini rekayasa atau ini memang alami kan gitu. Pandemik atau pandemik ya? Silaturahim kan sejak awal. Sejak awal banget saya sudah kayak gitu. Sampai orang jidatnya udah nggak mau lagi dicolok sama itu laser. Artinya bukan sesuatu yang baru ketika kita memasalahkan C-19 ini rekayasa atau alami. Satu, yang kedua, bukan hal baru kalau kita bicara vaksin ini bagian dari perang biologi dan menghasilkan kenikmatan bagi industri farmasi gitu posisinya. Nah itu yang membangun kecurigaan kenapa BBM kebakar karena berkaitan sama vaksin Nusantara. Iya betul. Orang punya kecurigaan. Banyak karena kalau sih. sampai vaksin Nusantara jauh lebih baik dari Sinovac, Sinopharm, atau bahkan lebih baik dari AstraZeneca, atau lebih baik dari Johnson & Johnson, lebih baik dari Pfizer, lebih baik dari vaksin-vaksin luar, maka suka tidak suka harus diakui bahwa Indonesia memang punya keunggulan untuk mengantisipasi virus yang tidak jelas itu dalam bentuk kalau pakai istilah para penemunya termasuk Dr. Terawan, untuk mengatasi situasi itu dengan imunoterapi dan triks namanya. Mereka sampai nyebutnya begitu gitu. Jadi tidak disebut sebagai vaksin, tapi mereka sendiri mengakui ini imunoterapi dan triks. Apa artinya? Artinya sesungguhnya yang dipicu oleh apa yang ditemukan oleh vaksin Nusantara itu sesungguhnya memperkuat serangan virus itu sehingga muncul imun yang demikian responsif terhadap serangan itu, dan akhirnya tubuh menjadi lebih punya kekuatan. Nah saya kira ini mestinya kita juga menoleh. Ternyata Pfizer juga di belakangnya ada orang Indonesia yang namanya Rudiantah itu. Artinya apa? Artinya di tengah krisis kemanusiaan dan ancaman penurunan kualitas hidup bangsa Indonesia, saya ulang ya, di tengah ancaman krisis kemanusiaan dan menurunnya kualitas hidup manusia Indonesia, bangsa Indonesia, sesungguhnya kita punya nilai-nilai lebih gitu posisinya. Nah, persoalannya kenapa kelebihan itu tidak muncul ke permukaan? Di sini saya bicara sejak di setengah usia saya bahkan. Di setengah usia saya bahkan saya ngomong, kenapa kita selalu menoleh pada kekurangan kita? Kenapa kita tidak menoleh pada kekuatan kita misalnya? Itu ketika saya misalnya menggugat
teman-teman neoliberal gitu ya, yang berkuasa di sektor ekonomi politik itu gitu ya. Kan mereka pendekatannya pendekatan kelemahan, bukan pendekatan kekuatan. Kelemahannya misalnya, kita tidak punya uang cukup untuk membangun, kita tidak punya uang cukup untuk membangun, kita tidak punya uang cukup membangun, sehingga mereka punya alasan untuk berutang misalnya. Karena argumennya begitu gitu misalnya. Nah, kalau kita mulai dengan posisi kelemahan, maka sesungguhnya kita akan terus-menerus meyakini diri kita lemah. Kita tidak pernah bangkit dengan kekuatan. Itu perbedaan saya mungkin dengan cara pandang gitu ya. Jadi sesungguhnya saya tidak menyatakan diri saya sebagai dengan sudut pandang pesimistik. Saya justru sudut pandang yang optimistik karena basis saya pandangan kekuatan gitu. Pandangan peluang dan pandangan kekuatan daripada saya mesti ngeliat kelemahan dan ancaman. Saya lihat dulu kekuatan saya lihat dulu peluang yang saya punya gitu loh. Dari situ saya lihat dulu potensi yang saya miliki. Jadi saya tidak mulai dengan wah lemah kita di sini, ancaman begini ya nggak bakal bisa apa-apa. Nah, disitulah saya kira kelemahan kebijakan yang muncul dari C-19 ini. Coba lihat, kalau Anda lihat asal muasalnya ditolak ada COVID. Enggak kok, kita tidak akan terpapar ini karena kita tidak akan diserang. Itu kan sampai dengan posisi 1 bulanan itu perdebatan di antara pejabat aneh-aneh di posisi bulan Maret April itu. Kan aneh-aneh responnya kan. Sangat aneh. Baik yang namanya si Anu, kita nggak usah sebut nama lah pokoknya. Tapi memang begitu gitu. Sampai akhirnya terkena nggak karu-karuan, dampaknya terasa pada Juni, Juli itu kayak apa gitu. Meningkat sampai akhirnya kita dilarang untuk sholat tarawih, dilarang untuk sholat Idul Fitri, dilarang untuk bersilaturahim, diterapkan oleh namanya Triple M gitu ya posisi. Nah sekarang kalau kita ambil di dalam riwayat kayak gitu, kemudian masuk ke dalam situasi sekarang demikian tingginya kematian sampai 50.000 dan dianggap pakai New York Times disebut sebagai New Epicenter gitu ya. New Epicentrum itu kan takuti dunia. Iya, itu kan sebagai epicentrum baru bagi C-19. Dan kalau sebagai epicentrum baru bukan provinsi yang di lockdown, bukan kecamatan yang di lockdown, negeri yang lebih dari Wuhan kita gitu. Iya, negeri ini yang di lockdown. Itu makanya Taiwan meninggalkan, Jepang meninggalkan, Korea kabur posisinya, Arab Saudi kabur posisinya, Amerika bersiap-siap gitu posisinya. Apa artinya? Artinya ada kelemahan yang sangat mendasar, ada krisis yang sedang kita hadapi, dan akhirnya mereka cuma menyatakan maaf. Baik Luhut Binsar Panjaitan atau Erick Thohir misalnya cuma bisa pernyataan maaf. Pada konstruksi pernyataan maaf ini korbannya sudah bergelimpangan itu pada pedagang-pedagang kecil yang dagangannya diambil atas nama larangan berdagang. Padahal bukan larangan berdagang, mestinya ada pembatasan berdagang, bukan larangan berdagang. Dan tidak perlu diperlakukan dengan diambil dagangannya, dibuang kayak gitu sampai akhirnya di satu kabupaten, saya lupa itu di mana, di Maluku apa di mana gitu, dagangannya dibawain ke kantor bupati dan dibuang habis-habisan di depan kantor bupati. Itu kan ada protes, istilah saya, ada social disobedient, ada kemarahan publik yang disebutnya. Kalau pakai itu ada amuk. Amuk ini untung tidak kemudian berskala nasional, amuknya masih berskala-skala lokal. Bayangkan kalau amuknya berskala nasional. Waduh. Nah, ini yang kita mesti pahami. Kan sejak awal saya bilang, mestinya momentum Idul Fitri kemarin itu menumbuhkan kembali kepercayaan. Karena dengan kepercayaan sesama masyarakat, itu akan membangun kerjasama. Dengan kerjasama itu, maka kita akan punya kekuatan barang menghadapi situasi. Kan nggak dilakukan. Yang dilakukan malah memvonis ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan, malah kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang nggak karu-karuan itu gitu loh. Ya memang ini tingkat kepercayaan pun merosot sampai 40%-an, bang paling rendah selama Jokowi berkuasa ini. Itu juga jadi. Ihsan Talib dan pendengar Rasil, Ihsan di Indonesia sudah lama menyatakan social distrust and political distrust akan ambruk. Jadi bukan sekarang, kalau orang baru pada riset Ihsan di Indonesia dong ngomongnya kapan tahu gitu. Maaf ya kalau saya ngomong sampai kayak gini gitu. Karena ini nampak dari model kebijakan di mana ucapan itu berbeda dengan kebijakan. Ucapan berbeda dengan tindakan. Loh, kalau terus-menerus itu diproduksi terus, kan produsennya berarti mereka dong. Kalau mereka terus memproduksi antara ucapan dengan tindakan berbeda, yang istilah saya di satu TV swasta sebagai buka sendirilah di TV itu, saya nggak enak ngomongnya. Itu kan akan menimbulkan political distrust.
distrust. Dia bermula dari social distrust. Nah, istilah social distrust itu sendiri saya dapatin dengan istilah-istilah yang tidak fair ketika mereka ngebangun RPJMN, kan? Itu dia. Bagaimana Anda menuding pihak lain sebagai ini, sebagai itu dengan posisi begini, tidak begini, dan Anda kemudian saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Loh, orang lain bukan Pancasila, toh? Ini Hanyalah Anda gitu yang Pancasila. Orang lain tidak kemudian mengakui keragaman, toh. Hanya Anda yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Anda kemana nih? Yang Pancasila, hilang Pancasila itu kemana? Tiarap banget ini sekarang, nggak ada beritanya tapi badan Pancasila itu. Kalau saya mundur lagi ke belakang, mana yang Trisakti nih? Yang teriak-teriak Trisakti mana? Mana yang teriak-teriak namanya Nawacita itu mana? Mana itu Nawacita, mana itu Trisakti, mana saya Pancasila, mana saya Bhinneka Tunggal Ika? Kan hilang semuanya karena kemudian muncul krisis kemanusiaan yang tidak ditanggulangi dengan baik. Ratusan. Ini saya dalam kerangka ini tadi karena sudut pandang saya adalah kekuatan bangsa, maka sesungguhnya saya sedang menularkan cara berpikir yang optimis sekali pada bangsa ini. Saya tidak sedang menularkan sikap pesimis yang buku saya menunjukkan itu kok. Bahkan saya sudah menjanjikan solusi atas dominasi. Buku saya berikut itu solusi. Artinya saya punya jalan keluar. Saya tidak sedang menawarkan, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ihsanuddin Nursi tidak sedang mencari jabatan sejak namanya saya lepas dari jabatan publik. Berkali-kali di jabatan dikasih tawarin pun saya nolak kok. Gitu. Jadi kalau saya bilang saya punya solusi dominasi, tidak dalam konstruksi saya sedang mempromosi supaya saya dapat jabatan. No. Kehadapan teman-teman yang mengundang saya untuk bergabung dalam kekuatan politik pun saya bilang, I get my position because my achievement. Itu artinya apa? Saya dapat posisi karena saya berprestasi, bukan karena saya cari-cari untuk jabatan itu gitu. Nah, balik lagi sekarang kalau dalam situasi sekarang, kalau kita lihat lagi di mana diberlakukan PPKM yang sesungguhnya tidak mau melakukan kekarantinaan, yang berarti sesungguhnya pemerintah tidak punya uang. Itu kan berkali-kali saya bilang. Loh, ini krisis fiskal loh. Krisis fiskal itu nampak ketika yang namanya mereka ngebangun Undang-Undang 2 2020 sebagai Perpu 1 2021 itu posisinya kemarin, undang-undang kemarin itu, sehingga hak DPR diserahkan kepada eksekutif posisinya, dengan cara Bank Indonesia terus-menerus membeli surat berharga negara. Kan artinya krisis fiskal. Kan itu kelihatannya. Jadi dilema PPKM dan biayai warga itu yang diminta Dokter Tirta. Dong ya, pemerintah akuilah kesalahan itu susah ya untuk mengakui kesalahan. Sampai Bang Kaban bilang ya ini mesti diadili di DPR MPR ini, tapi kan saya ingin mengatakan secara terbuka kepada pendengar Rasil dan kepada Ihsan Talib, saya nggak ingin mengutip Dokter Tirta, karena saya bukan satu referensi yang layak gitu. Kalau Kaban karena dia pernah jadi anggota dewan, dia pernah di Komisi 11, dan saya saksikan bagaimana dia berperan di Komisi 11, lalu kemudian dia pernah di Menteri Kehutanan. Dia ngomong kayak gitu, tentu dia punya pengalaman yang tersendiri. Nah, saya ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh Kaban itu, mari kita lihat dalam perspektif konstitusi. Kalau kita ngelihat dalam perspektif konstitusi, maka kita harus ngelihat pasal 7B tentang bagaimana MPR melakukan sidang atas usulan pemberhentian presiden. Ini mekanismenya panjang. Dan menurut pasal 7A, itu presiden bisa diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum yang bentuknya, ini pakai kalimat berupa posisinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, satu ya. Jadi ada empat nih kata kuncinya. Pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Artinya pasal 7A itu masih statusnya hipotesis. Artinya masih ada proses hukum karena pakai kalimat apabila. Apabilanya dua kali nih. Apabila pelanggaran hukum dan apabila tidak mampu, tidak lagi memenuhi syarat. Nah, masuk di situ pasal 7B. Ternyata DPR harus bersidang, dan itu sidang paripurna 2/3/2/3, jadi 4/9 dari jumlah anggota DPR harus memenuhi syarat.
lalu kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan proses seperti itu ceritanya dalam rangka mengadili tadi permintaan DPR, keputusan Mahkamah Konstitusi apapun ceritanya dikembalikan kepada DPR, dari DPR balik lagi ke MPR. Nah itu pakai proses waktunya kayak gitu. Nah kalau Kaban meminta untuk diadili, itu kan artinya prosesnya proses pasal 7A, pasal 7B. Saya ngelihatnya begini, kalau saya ngelihatnya sejak awal nih, ketika saya dulu ketika saya dibunuh secara karakter oleh kelompok-kelompok tertentu. Iya benar, saya alami ini. Karena kemudian saya berbisik pada sejumlah teman-teman, mestinya kita tidak perlu bertele-tele kalau melihat kayak gini. Mari kita lihat sekarang pasal 9. Pasal 9 itu bunyinya tentang sumpah jabatan presiden. Posisinya. Kalimatnya begini, saya ingin berbagi pengetahuan dan kedalaman makna atas kata-kata yang muncul dari konstitusi ini. Ini pasal 9 tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Kalimatnya begini, ada 4 yang catatan penting saya. Demi Allah, saya bersumpah. 1, akan memenuhi kewajiban presiden dan atau wakil presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Punya pertanyaan sekarang, apakah presiden wakil presiden menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya apa enggak? Jawab sendiri. Jawab sendiri ya, pendengar, jawab sendiri. Silakan lanjut. Iya lanjut. Yang kedua sekarang, ya memegang teguh undang-undang dasar. Dipegang teguh apa enggak? Itu aja tuh, Pak. Yang ketiga, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Lurus apa enggak? Yang namanya seluruh-seluruhnya istiqomah. Iya, betul. Istiqomah dalam tata urutan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang tentang Minerba, Perpu 1 2021 kemarin yang kemudian jadi undang-undang. Ini undang-undang pandemik aja nih, undang-undang apa di sekarang ini kan? Iya, lihat aja apakah mereka menjalankan dengan seluruh-seluruhnya dengan berat itu apa enggak gitu. Misalnya soal PPKM dalam kaitan dengan kekarantinaan itu lurus apa enggak gitu misalnya. Yang keempat nih kalimat pentingnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi saya ulang, demi Allah. Oke, kalimat demi Allah loh. Artinya ini prosesnya bukan cuma proses duniawi. Religius. Akan ada peradilan akhirat kalau pakai istilah KTP berisik. Loh, iya. Anda pengadilan akhirat, Cing. Nah, itu. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dalam kurung wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jadi kalimatnya akan memenuhi. Lalu kalau tidak memenuhi bagaimana? Tadi pasal 7A, pasal 7B. Jadi kan kalimatnya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi kewajiban ini punya dengan 2 syarat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nah, sudah kalau sudah kayak gini, isu tentang kezaliman, isu tentang macam-macam muncul ke permukaan. Lalu merujuk pada pendapat Bank Dunia misalnya tentang bagaimana lack of credibility, lack of compliance, buruknya penegakan hukum, itu kan menggambarkan persoalan keadilan di situ. Gitu ya. Yang kedua memegang teguh undang-undang dasar. Dan ketiga menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan 4, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah kita respon pendapat Kak Ban itu mesti kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai kita ambil aja langsung kerangka dasarnya. Cantelannya mana nih? Kalau cantelannya pasal 7A, 7B, langsung kita lihat ke pasal 9. Selesai. Kita tinggal lihat. Pertanyaannya menjadi, mungkinkah DPR akan melakukan sidang paripurna untuk bicara tadi ada pelanggaran hukum gitu atau sudah tidak memenuhi syarat gitu kan. Sebenarnya jadi saya tidak tahu apakah Kaban itu sedang bermain isu apa enggak, saya nggak tahu. Apa yang dibawa? Dimulai dengan posisi tadi. Itu coba nanti sidang paripurna dulu posisi. Mahkamah Konstitusi kan udah jelas Mahkamah Konstitusinya gimana. Sudah ada pengalaman rupanya, Bang. Iya, pengalaman saya panjang. Saya tidak sekali, 2 kali, 3 kali hadir di Mahkamah Konstitusi. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali saya berhadapan dengan yang namanya para hakim itu gitu ya. Dengan sumpah berdiri tegak, tapi kepala diangkat sedikit, didongak sedikit. Itu. Nah, itu artinya, ada artinya tuh. Jadi ketika saya mengambil sumpah, saya tidak dalam posisi tegak lurus, tapi dagu saya angkat sedikit.
Itu bahasa isyarat. Saya terpaksa mengumumkan karena saya dalam posisi saya yakini bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai sebuah pedoman kehidupan berbangsa negara yang baik dan benar. Gitu. Dan itu saya tidak sekedar punya keyakinan, saya punya pengetahuan karena S1 saya tata negara untuk itu. Gitu. Itu kalau kita ngeliat isu kabar. Jadi sementara kalau kita balik lagi dengan soal social distrust-nya dalam titik nadir sampai 40%, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi acap kali pembicaraan kita, Ahsan Talib dan pemirsa serta pendengar Rasil, kita acap kali bicara duluan gitu loh. Nah orang baru sadar sekarang, apa yang disampaikan Siti Fadeli Supari tentang rekayasa atau kemudian alami, kita juga bicara duluan. Apa yang kita bicara tentang vaksin, saya berkali-kali, silahkan deh Ahsan Talib baca artikel saya 27 Januari 2020, ujungnya nanti gimana larinya gitu posisinya. Artinya kita sesungguhnya dibangun oleh, saya mengatakan begini pada lingkungan saya, dengan keimanan dan pengetahuan yang kita punya, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita seharusnya melangkah. Nah, ketemu ayatnya, sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang beriman, sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang shadiq. Innallaha yuhibbul shadiqun, innallaha yuhibbul mu'minun. Itu kalimatnya. Tapi itu muncul gitu. Bahkan Allah juga mencintai mereka yang sungguh-sungguh bertakwa di jalannya. Jadi pasti kita bisa ngelihat ke depan. Kenapa? Para ulama dulu bisa memprediksi ini, kayaknya situasinya akan begini deh. Itu karena kejernihan hati dan pikiran. Tingkat oleh kemauan-kemauan yang aneh-aneh. Gitu. Karena tingkat kepercayaan bangsa ini kalau tinggi ini menjadi potensi dalam pandemi kayak gini luar biasa. Seperti para raja-raja menyerahkan seluruh aset kerajaan kepada Bung Karno pada saat itu, pada Bung Karno awal ya. Ini kan menjadi macam di tengah-tengah distrust yang luar biasa, sementara pemerintahan tidak pernah baru ada 2-3 menteri yang minta maaf. Hanyakah minta maaf atau ada konsekuensi lain sebagai negarawan? Apa masih ada negarawan di negeri kita, Bang? Nggak ada, kan sejak setahun lalu kayak kita kan hampir 2 tahun ini. Ya karena sudah tidak ada yang diundang ke istana lagi untuk diajak diskusi, nampaknya begitu kan. Kan poinnya kita pernah bilang, kita ternyata surplus politisi gitu ya, surplus politik. Dulu pendengar tuh, Bang, dulu pendengar berharap orang macam Mahfud MD itu menjadi negarawan. Nampaknya beliau jadi penonton sinetron saja sekarang. Apa protes atau bagaimana? Ya, kalau nontonnya Ikatan Cinta lagi. Ikatan Cinta pula lagi. Bukan cerita. Bukan nonton Lion of the Desert. Nah, itu ya. Atau Umar bin Khattab gitu ya. Atau Umar bin Khattab. Paling tidak ada sejarah-sejarah perjuangan yang membangun semangat bagaimana munculnya harkat martabat bangsa. Lion of the Desert itu atau Umar bin Khattab kan filmnya itu Masya Allah. luar biasa. Saya menikmati betul itu film-filmnya gitu daripada saya mesti nonton Ikatan Cinta gitu. Itu kan sikap melo yang nggak keluar. Tapi ada bahasa lain, politisi kan suka punya bahasa macam-macam gitu kan. Banyak orang bilang. Kalau Anda bicara Ikatan Cinta dalam perspektif bangsa, ya Allah ya Tuhanku, saya kagum deh. Tapi perspektif Ikatan Cinta dalam konstruksi pribadi, aduh Mak. Itu dia. Ini namanya banyak cinta palsu sekarang ini. Macam politisi atau para buzzer itu kan ketika mulai habis itu kisah dari percintaannya akan berbalik kan. Banyak kan politisi sekarang tuh macam kita tidak bisa melihat macam zaman dulu, Bang. Begitu loyalis memperjuangkan sebuah ide. Sekarang kok macam orang gampang sekali loncat sana loncat sini. Apa karena zaman gadget apa bagaimana, Bang? Karena ideologinya ideologi pragmatis, bukan ideologi dalam pengertian nilai. Dalam pengertian nilai yang kalau sudah ideologi pragmatis kan pada hakikatnya cuma tinggal pecahan dari ideologi materialis. Gitu. Saya punya pengalaman pribadi saya aja. Orang bilang saya terlempar dari panggung politik formal gitu ya, panggung politik praktis gitu ya. Saya justru tidak merasa terlempar. Saya tetap berada dalam panggung politik, tetapi panggung politik saya panggung politik berdakwah seperti yang sudah saya lakukan bersama dari Silaturahim gitu. Masya Allah. Mereka yang angkatan-angkatan saya kan sudah, maaf ya, sudah terlempar habis nggak karu-karuan dengan saya tidak mau cerita apa-apa. Tapi poinnya adalah ketika kita bicara pergeseran perilaku politisi, maka kalau pakai terminologi barat itu
memang ada 6 perilakunya di situ. Ada perilaku oportunis, ada perilaku pengkhianat, ada perilaku transaksional, ada perilaku filosof, ada perilaku akademis, ada perilaku agamawi, gitu salah satu contoh. Yang paling gak enak itu tadi perilaku oportunis, pengkhianat itu kemasannya bagus sekali. Bagus, tampilannya keren gitu posisi. Tapi isinya sesungguhnya berkhianat. Dan itu yang acap kali mengecoh banyak masyarakat, karena masyarakat kita yang tidak terlalu punya banyak pengetahuan. Kan cuma lulusan SMP rata-rata. Ya tidak punya banyak pengetahuan lah kalau orang sudah tampil deso, tampil sederhana gitu ya, dianggap sebagai segala-galanya. Dan ternyata malah jadi seperti sekarang. Jadi artinya kita pernah punya presiden yang demikian rupa pejuang. Kita punya presiden yang demikian punya ketangguhan. Pejuang itu kelihatan Soekarno. Soeharto itu kelihatan berusaha betul menjadi tokoh yang punya sikap jenderal kayak gitu. Jadi begitu posisinya ya. Setelah itu kita punya presiden yang teknokrat lah, ilmuwan. Habibie posisinya. Lalu kemudian kita punya Abdurrahman Wahid, ulama, yang dikenal sebagai ulama besar gitu. Lalu kita punya yang namanya Megawati Soekarno Putri, posisinya perempuan kayak gitu. Kita ketemu lagi dengan seorang yang tinggi tegap dan gagah, yang juga dokter, dan kemudian juga hasilnya begini. Sekarang kita punya lagi yang seperti ini. Macam gini. Apa kemudian kita tidak punya pembelajaran yang cukup dalam soal ini? Gitu. Mahal kali. Itu yang kali disebut sama Al-Quran. Aku sesungguhnya memberikan peringatan kepadamu. Aku sesungguhnya memberikan pembelajaran kepada kamu. Persoalannya kamu tidak mau mengambil pembelajaran dan peringatan itu. Gitu. Kalimatnya tuh. Kalau kita basiran wa naziran itu tidak diambil, maka sebagian kecil saja yang mau ngambil peringatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Al-Quran. Atau mungkin ada hadis atau apa yang mengatakan cermin kepemimpinannya adalah itu cermin rakyat yang ada begitu. Apa juga demikian? Apa memang kitanya ini? Enggak. Gitu. Saya pemimpin adalah cerminan masyarakatnya. Enggak. Begitu Rasulullah kemarin cerminan masyarakat. Hancur blaur ya. Nggak benar dong. Nggak benar dong kalau begitu. Saya nggak setuju dengan tesis itu. Gitu. Tesis itu biasanya tesis sosiologi berbasis materialis. Berbasis kenyataan, fenomenologis itu. Basisnya materialis, fenomenologis. Kalau ada hadis mesti dilihat lagi lah sanatnya bener apa kagak lah begitu. Saya ingin mengatakan saya belajar sosiologinya Ibnu Khaldun ya. Jadi saya belajar ilmu sosial atau sosiologi itu dari berbagai aliran, dari berbagai paradigma. Terakhir misalnya setelah saya belajar cara-cara berpikir barat dalam 4 paradigma, saya bongkar Ibnu Khaldun gitu ya. Kalau saya bongkar Ibnu Khaldun, tesisnya 2 yang dibangun. Bagaimana ilmu kemasyarakatan berbasis nilai-nilai ajaran, bagaimana ilmu kemasyarakatan berbasis pada kenyataan, yang kenyataan itu tunduk pada ajaran. Gitu basis sosiologinya. Jadi ada, walaupun misalnya Richard Robinson juga bicara sosiologi Islam, tapi kalau kita kembali ke dalam sosiologinya Ibnu Khaldun akan kelihatan bagaimana kehidupan sosial yang nyata itu, realisme itu, fenomenologis misalnya salah satu alirannya gitu misalnya, itu tunduk pada ajaran mestinya, sehingga kelihatan sosiologi Islam itu mestinya kayak seperti apa gitu. Karena sosiologi Islam values-nya, nilai-nilai masyarakatnya itu tidak lahir dari masyarakat sendiri. Nilai-nilai yang hadir dari interaksi sosial itu adalah nilai-nilai yang tunduk pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Muhammad yang memberi contoh. Sehingga kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan bersaksi, tapi aku bersikap dan berpandangan hidup menurut ajaran Allah sebagaimana Muhammad mempolakannya. Jadi beda gitu melihatnya. Ya, kalau sosiologi kurban yang kita sedang jalankan pagi hari ini, apa yang bisa kita tarik ke zaman sekarang harusnya ini, Bang Ihsan, dan haji yang memang sekarang juga harusnya menjadi sebuah pertemuan umat manusia Muslim sedunia, nampaknya Saudi tidak berkenan kalau menjadi sebuah pertemuan dunia, walaupun di tengah bukan COVID ya. Apa sebenarnya Rasul sudah menciptakan literasi melalui Quran, sistem sampai pertemuan luar biasa di Arafah hari-hari kemarin ini. Gimana Bang? Yang pertama adalah perjuangan menegakkan ajarannya itu menuntut keberanian berkorban seperti kita mengorbankan anak sendiri. Masya Allah. Jadi perjuangan menegakkan keimanan, perjuangan menegakkan nur ala nur, itu membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu seperti mengorbankan anak sendiri. Seperti.
Jadi itu makanya korbannya dicontohkan mimpi dan kemudian sang anak menyadari ini sebuah pengorbanan dalam rangka tegaknya sikap ketertundukan dan kepatuhan pada posisi itu. Artinya dalam bahasa yang lain, kita kembali ke Al-Baqarah misalnya, bagaimana pertarungan iblis yang menolak menegakkan ajarannya, dan Adam menyetujui dengan membaca asma'nya itu posisinya. Dan kemudian iblis tetap meminta izin pada Allah, ya Rabb, tapi tetap manggilnya Rabb. Ya Rabb, izinkan aku untuk tetap mengganggu hambamu posisinya. Kan itu berarti peperangan panjang. Nah, peperangan panjang dan mendalam sampai akhirnya iblis tidak akan pernah mati posisinya. Itu kan dalam sekali artinya. Makanya keluarlah ayat 120. Walantadoan ka Yahuda wa Nasara ala tatabi'un kan posisinya. Nah, itu ketemu dengan sejarah bagaimana sesungguhnya perjuangan menegakkan nur ala nur, menegakkan hak ala hak posisinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar itu berkorbannya sebagaimana kita berkorban anak posisinya. Itu yang pertama. Jadi harus ada keberanian menyatakan kita siap berkorban. Sepanjang keberanian kita tidak sampai pada level itu, keberanian kita masih tanggung-tanggung. Ya, hasilnya juga tanggung-tanggung. Coba lihat bagaimana Nuh. Nuh berani memisahkan antara siratun nabawiyahnya dengan siratun darahnya kan. Riwayat darahnya pada anak dan istrinya dia pisahkan. Lalu kemudian dia, walaupun dia dengan berat hati posisinya, dia tetap ajak anaknya dan istrinya, tapi kan nggak mau posisi. Begitu juga pada Lut yang istrinya kayak gitu posisinya. Begitu juga misalnya kalau kita lihat ambil lagi pada posisi Ibrahim yang bukan hanya pada Ismail tapi juga pada ayahnya posisinya. Artinya dalam riwayat perjuangan pengorbanan itu sedemikian tajam dan dalam gitu loh. Baru kita terasa bahwa demikian hebatnya. Dan perjuangan yang paling hebat itu puncaknya dialami oleh Rasulullah kan. Perjuangan yang paling dasar kan betapa yang namanya pamannya yang demikian berjasa pada dirinya sampai dengan akhirnya kan tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan perjuangan. Itu ada beda-beda pendapat. Kebayang nggak orang yang bersama-sama dengan kita membesarkan kita gitu, kemudian akhirnya tidak selamat dalam itu posisinya gitu sampai Allah menegurnya kan karena Muhammad Rasulullah ingin sekali mengajak pamannya mengucapkan itu gitu posisinya. Itu kan pengorbanan. Ada pengorbanan luar biasa di dalam itu posisinya. Nah, itu konstruksi sosiologis, konstruksi nilai-nilainya begitu. Konstruksi kenyataannya adalah ketika kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa ada tantangan yang demikian berat gitu posisi, dan kita kemudian ragu-ragu dalam menegakkannya. Dan salah satu bentuk keraguan kita adalah kita tidak punya keyakinan ini sebenarnya C9 dan vaksin ini kondisinya kayak apa. Bagaimana kita menjelaskannya? Nah, saya ingin mengatakan begini, kenapa saya tarik dalam konstruksi C9 dan vaksin. Dalam satu dialog saya misalnya dengan Siti Fadilah gitu posisinya kemarin itu, saya mempersoalkan soal komposisi dan ingredient. Jadi kalau ini ada almarhum Jose jurnalis nih, karena saya ingin mengatakan begini, bagaimanapun ceritanya, seorang ahli farmasi, seorang ahli kimia, seorang ahli biologi, seorang ahli kedokteran gitu, dokter ahli spesialis sekalipun itu, mestinya kan mempersoalkan ingredient kan, sebelum menyuntikkan ke tubuh manusia. Mempersoalkan komposisi vaksin ini apa. Dan kemudian menjelaskan kepada pasien, dengan komposisi obat kayak gini, dengan komposisi vaksin kayak gini, dia akan begini. Itu kan pendekatan bukan mekanistik jadinya, pendekatan organistik namanya. Itu yang saya masalahkan sejak awal. Jadi kalau pendekatan kesehatan, pendekatan lebih ke dalam pendekatan organistik, bukan ke pendekatan mekanistik, maka suntikan vaksin ke dalam tubuh manusia, itu lebih dahulu dijelaskan. Ini percobaan besar-besaran lah, begitu dibilangkan. Ini bagian dari percobaan besar-besaran gitu. Jadi artinya negara punya kewajiban atau Kementerian Kesehatan bahkan disuruh bayar lagi kemarin, itu yang jadi garu-garu kepala pula kan. Iya. Jadi artinya begini loh, saya ingin mengatakan begini, ini sesungguhnya di balik kesulitan ini kan ada kemudahan. Ini kan kelihatan ternyata masyarakat Indonesia mudah kok dikasih tahu gitu posisinya. Anda bisa lihat PPKM sekarang yang punya potensi untuk diperpanjang. Ini kan keruntuhan ekonomi. Walaupun kemudian kemarin Moody's bilang ini pertumbuhannya bisa menjadi sekitar 4,5. Saya bilang enggak, ini lebih rendah dari 4,5. Saya bahkan menyebutnya mungkin cuma 3%.
dari situasi kayak gini. Gila, yang namanya orang tidak dikasih kesempatan berdagang tuh. Yang namanya orang-orang kecil disingkirin habis-habisan dan nggak dikasih makan. Kan luar biasa problematiknya. Sementara banyak warga Indonesia yang warawiri ke Amerika sekarang hanya untuk vaksin sebagian gitu. Ada yang lebih dari itu sebenarnya. Cuma saya nggak bisa cerita. Oh jangan. Ini radio masih punya umat bang, bukan punya kita berdua, bukan. Ada lebih dari itu, Iya, ini radio wakaf ini, jangan gitulah. Saya nggak bisa. Jadi saya tahu gitu ada sesuatu. Ya Allah ya Tuhanku, bangsa ini sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Ini kok begini sih gitu. Jadi saya terus terang ketika saya teringat sama almarhum Soeharto jadinya. Bagaimana saya kritik habis-habisan dan kemudian dia terima kritik saya dengan lapang dada loh. Masya Allah. Benar. Zamanku piye tuh kata di belakang truk itu kan. Iya. Jadi saya tidak saya memang sudah dimusuhi sebelumnya. Pada waktu itu. Dalam posisi sebelumnya saya sudah dimusuhi oleh kekuatan mereka, saya dimusuhi. Tapi begitu saya masuk di dalam dan kemudian saya memang diperkenankan untuk bicara bebas terbuka, bisa gitu posisi. Ketika saya kritik, dia terima kok kritik saya. Dia senyum-senyum sudah saya tanggapi katanya. Cukup, dan memang dia tanggapi. Nampaknya sekarang entah ya, ini contoh PPKM hari ini saja. Nampaknya kemarin ada suara dari Pak Presiden yang agak gamang. Jadi bagaimana ini katanya? Harusnya ini kan sudah beberapa jam lagi. Kayaknya memang ada sebuah presidium yang luar biasa di sana gitu, Bang. Artinya kalau dia bertanya gimana ini dan kita tetap tunduk dan patuh dan minta bersabar. Itu yang paling terkenal sekarang, bersabar. Saya tanya Aisyah Talib, apa itu bersabar? Ini. Terminologi sabarnya itu salah. Ngomong keras deh saya. Biasa. Terminologinya itu salah dalam pengertian sabar. Coba wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Wa tawassaw bil sabr itu dalam sekali. Jadi dia ada kepentingan dulu menegakkan yang hak adalah hak. Kan sebelum sampai pada relasi sabar dia harus bicara dulu tentang penegakan yang hak adalah hak. Dan menyingkirkan yang batil adalah batil. Tidak mungkin Anda kemudian menjadi sabar dalam ajarannya, kecuali Anda sabar dalam ajaran yang lain. Anda menjadi militan seperti contoh para Israel yang menghajar Hamas. Mereka punya militansi, walaupun hati kecil mereka juga ketakutan. Gitu. Jika Hamas sekarang sedemikian sabar melihat Al-Aqsa diacak-acak, itu kan kesabaran lain dari orang-orang Palestina. Itu maksud saya. Jadi artinya ketika kita dalam posisi ini gimana mengatasi itu? Itu pertanyaan kan berarti ke Satgas COVID. Pertanyaan kan berarti posisinya kenapa PPKM diserahkan ke Menko Invest posisinya, Maritim Invest, Marifest. Kan mestinya bukan di sana. Mestinya kan diserahkan memang ke Menko Kesehatan, Menko. Iya, pelaksananya Menkes. Lalu mestinya kan Menko Kesra, karena Menteri Kesehatan itu di bawah Menko Kesra. Posisinya bersama PMK, ya kan? Lalu muncullah Menkes berperan bersama tim yang lain. Lalu jangan sampai Panglima menyatakan ini perang loh. Lalu sibuklah Muhadjir menyatakan ini darurat militer loh. Apa ini ceritanya? Ya, saya memang menyebut sejak awal Rasil sebagai ini perang berbasis biologi. Kalau perang kan berarti Anda membutuhkan sebuah kemampuan mengelola dan menerjemahkan informasi. Karena perang itu kan tergantung pada informasi. Dan ketika Anda dikalahkan oleh informasi, ya Anda bangsa yang kalah. Saya nggak bilang kalau pakai artikel saya di beberapa waktu lalu dalam konstruksi neoliberal, saya menyebut ini bangsa-bangsa pecundang kalau kayak gini. Gitu. Itu artikel saya di berapa tahun lalu, sekitar 12-13 tahun lalu gitu. Ketika posisinya. Karena memang soal winner loser itu dianut dalam teori persaingan bebas. Posisinya begitu gitu. The winner getting all, the loser getting nothing misalnya. Bahwa pemenang itu akan ngambil semuanya itu posisinya. Yang kalah udah lo jadi pecundang aja sana gitu. Kalimatnya begitu kan. Dalam prinsip persaingan bebas gitu posisinya. Nah, terasa sudah 40 menit kita bicara hampir nih. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Sama. Luar biasa. Terima kasih, Bang. Closing statement mungkin ada yang mau disampaikan, Bang, di saya ingin menyampaikan ini momentum lagi-lagi untuk sekali lagi mari kita ngambil cara pandang yang optimis.
Uh, uh, Kalau orang mengenal saya pandangan pesimis gitu ya, itu artinya dia tidak kenal metodologi analitik yang demikian mendalam gitu ya. Apalagi pakai metodologi analitik struktural gitu posisinya. Maka situasi sekarang lagi-lagi Allah memberi peluang sesungguhnya. Selama Allah masih memberi kesehatan pada kita, selama Allah masih memberi waktu pada kita, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan karunia yang besar agar kita menjaga kesehatan dan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi para pemimpin yang sekarang masih sehat luar biasa dan masih punya waktu, inilah kesempatan Anda untuk tadi memenuhi 4 syarat tadi. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang undang-undang dasar dengan seteguh-teguhnya. Menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Gitu loh posisinya. Insyaallah. Mudah-mudahan itu bisa dipenuhi. Amin. Karena itu saya ingin mengutip pendapat situasi sekarang ini sebenarnya saya sebut sebagai situasi 5 hal. Situasi yang Allah tunjukkan wailul lil mutaffifin, wailul mukadzibin. Itu paling tidak posisinya gitu, paling dua hal itu gitu ya. Celakalah mereka yang curang, celakalah mereka yang menjadi pendusta, bagaimana? Celakalah mereka yang menjadi mufsidin posisinya. Mereka yang menjadi perusak. Dan kemudian Allah akan memberikan azab yang pedih bagi kaum munafik dan kaum kafir. Itu Al-Qur'an. Untuk tidak seperti itu balik tadi. Karena kita mengatakan demi Allah, yuk kita penuhi komitmen itu, karena komitmen itu bukan hanya di dunia tapi juga urusan di akhirat. Inilah peluang sekali lagi. Allah ini memberikan kesempatan pada Idul Adha ini, karena ini hari raya besar bagi umat Islam. Dan Allah sedang memberikan gambaran kebesaran ini supaya kita kembali ke dalam ajarannya. Demikian Ihsan Talib, terima kasih. Salah menjadi tanggung jawab saya, tapi sambil memohon ampun ke hadapan Allah dan meminta maaf kepada siapapun yang mendengar, karena saya bermaksud mengajak semuanya dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.